Itu bapaknya udah mulai coba ambil sarangnya dan saya lihat dari jauh sini tawonnya udah mulai ngelilingin bapaknya di bawah. Berjatuhan. Ini walang sangit pertama. Indonesia diberkahi flora dan fauna yang sungguh berlimpah. Hutannya yang rimbun menyimpan banyak fauna yang bermanfaat. Salah satunya akan dicari daerah Sumedang, Jawa Barat ini. Hari ini saya sama Bapak sama Akang bukan mau main hujan-hujanan, tapi kita mau membuat satu olahan khas yang mewajibkan kita semua untuk mencari bahan utamanya itu dengan kegiatan ekstrim. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Baru juga sampai lokasi membuat adrenalin semakin meningkat. Kita hari ini mau mengambil sarang tiwuan. Nah, tiwuan atau tawon ini memang cukup berbahaya kalau sudah mengantup kulit kita. Makanya safety sangat dibutuhkan di sini. Selain memang harus pakai jas hujan seperti yang saya dan Bapak pakai, kita juga sebenarnya butuh alat untuk menutupi bagian muka dan kepala. Dan juga jangan lupa untuk kita pakai sarung tangan. Permukaan jas hujan yang licin akan menyulitkan tiwuan ketika menyerang. Dan harus semua bagian tubuh tertutup rapat agar tidak ada tawon yang bisa menyengat. Untuk alat bantu kita mengambil sarangnya, kita butuh, kalau di sini disebutnya gantar atau galah. Ini nanti kita pakai untuk kita tusuk-tusuk dari bawah berarti ya Kang ya. Jadi bedanya sarang ini dengan sarang lebah madu itu terlihat dari warnanya. Warnanya pun udah beda. Kalau sarang tiwan ini sarangnya berwarna putih kecoklatan. Sarang tawon yang akan diambil ini cukup besar, memiliki diameter sekitar 80 cm. Ini Akangnya udah mulai coba diriin gantarnya, udah cari lokasi yang pas juga untuk tusuk sarangnya dari bawah. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Itu bapaknya udah mulai coba ambil sarangnya dan saya lihat dari jauh sini tawonnya udah mulai ngelilingin bapaknya di bawah, makanya saya harus sambil lihat-lihat juga sekeliling, takutnya dia langsung menyerang bagian muka, itu yang paling bahaya. Tawon memiliki sengat pada ujung abdomennya, namun hanya tawon betinalah yang memiliki sengat. Dan sengatannya itu mereka gunakan untuk melumpuhkan korban dan mempertahankan diri. Tiwan tidak memiliki kelenjar lilin seperti lebah madu, jadi mereka memanfaatkan material yang ada di alam untuk membuat sarang. Lihat, ini setelah diambil sarangnya, bentuknya memang hampir mirip bentuk lubangnya seperti lubang yang dibuat oleh lebah madu, sama-sama heksagonal, cuma ukurannya jauh lebih besar dan juga kita mau ambil bagian larvanya. Akangnya aja yang udah pakai safety masih tetap kena antup tiwuannya. Jadi memang harus benar-benar hati-hati ya Kang ya. Bedanya lagi nih lebah madu sama tiwuan. Kalau lebah madu sekali antup dia langsung mati. Tapi kalau tiwuan dia bisa berkali-kali antup sampai puluhan kali.
Sengatan tawon dapat menimbulkan alergi dan gejala bengkak. Jika sengatannya dalam jumlah yang banyak, dapat menyebabkan hiperalergi dan juga bisa merusak organ dalam hitungan hari. Tawon juga bertubuh relatif lebih ramping dibandingkan lebah madu dan juga memiliki rahang atau mandibula untuk menggigit. Larvanya biasa dimanfaatkan sama masyarakat, nggak cuma jadi umpan untuk memancing, tapi juga bisa kita olah menjadi masakan khas di sini. Namanya apa? Masih rahasia. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Larvanya sudah dibersihkan. Hari ini kita mau membuat olahan pepes tiwan gerbong pisang. Panjang ya judulnya. Tapi bumbunya ini yang dipakai cukup banyak. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, garam. Itu biar lebih enak lagi rasanya. Pertama-tama, bumbu dasar akan dihaluskan terlebih dahulu. Sesuai dengan judul masakannya, gerbong pisang, jadi kita memang pakai pelepah pisang untuk media nanti dibakarnya. Jadi kalau bumbunya udah masuk sini, larvanya juga sudah masuk, baru kita bakar. Jadi seperti kita memasak dalam bambu, hanya bedanya ini pakai pelepah pisang. Memasak larva tiwan ini tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya sekitar 20 menit saja. Dan kalau kita bakar dengan pelepah pisang ini sebenarnya jauh lebih enak dibandingkan kita masak bambu. Kalau masak bambu sama airnya banyak juga, mengandung airnya. Tapi bedanya kalau di pelepah airnya itu langsung kering. Jadi kebakar langsung, lebih mirip seperti pepes walaupun tekniknya dibakar. Oke, saatnya menyantap larva tiwan. Yuk Kang, santai. Enak. Ini larvanya selain memang rasanya enak, untuk masyarakat sini juga biasa dijadikan kudapan atau cemilan. Jadi nggak usah pakai nasi, tapi kalau saya sih tetap butuh nasi sepertinya. Dan juga hati-hati kalau untuk yang alergi karena larva ini mengandung protein yang sangat tinggi. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Memasuki masa panen, nah tentunya menjadi kebahagiaan untuk para petani. Dan sekarang ini saya beramai-ramai mau mencari walang sangit. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Walang sangit memang sangat mengganggu para petani karena persebaran dan perkembangannya yang sangat pesat. Dengan alat tangkap yang sederhana, tidak akan merusak tanaman padi. Ini walang sangit pertama. Terus ngambilnya gimana, Kang? Dirogoh aja. Iya. Tangkapan pertama saya. Dan alatnya yang dipakai biasanya sama masyarakat sini adalah nih, kalau di sini disebutnya sair. Iya. Sair. Nih kayak mirip seperti ini untuk cari ikan ya. Iya, saringan ikan. Dapat nggak? Mana? Ada di bawah. Ada dua. Hah, dapat lagi. Ada satu. Tadi di situ ada dua. Oh iya, dua-duanya dapat. Nah, akhirnya setelah mencari-cari dapat juga, dapat dua. Wow, ini ukurannya lumayan besar yang saya dapat. Jadi emang kesulitannya itu warnanya agak sedikit nyaru. Lihat bagian punggungnya dia agak sedikit kecoklatan. Dan juga bagian bawahnya agak sedikit kehijauan. Jadi kalau misalnya di padi-padi agak sedikit nggak kelihatan. Tapi kalau kita perhatikan lebih dekat lagi sebenarnya walang sangit ini dia punya seperti mulut hisap atau proboscis. Nih,
Ini fungsinya untuk menghisap sari-sari padi. Walang sangit termasuk ke dalam golongan kepik berkepala lebar dan berbau busuk. Padi yang sudah dihisapnya biasa disebut puso alias gabah kosong. Kita belum terlalu lama cari tapi hasilnya udah segini nih. Ini dalam satu tas yang saya bawa, ini udah penuh dengan walang sangit. Ini ketika mereka semua berkumpul, aromanya makin tercium. Jadi itu adalah salah satu khasnya mereka. Kalau perlindungan diri ketemu predator, mereka akan mengeluarkan aroma-aroma yang agak sedikit bau. Makanya disebutnya walang sangit. Sangit itu bau. Cari lagi? Boleh. Bau tak sedap walang sangit berasal dari kelenjar bau di dalam tubuhnya. Kelenjar tersebut baru ia keluarkan ketika keadaan terancam. Nah, ini kayaknya kita sudah cukup untuk mengumpulkan walang sangitnya. Nah, kalau untuk masyarakat di Desa Sukabakti, ini ada pemanfaatan lain dari walang sangit. Habis ini saya mau langsung bawa untuk diolah lebih lanjut. Makanya tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Nah, kalau untuk masyarakat di sini, pemanfaatan dari walang sangit bisa dikonsumsi juga dan biasanya memang dihidangkan dengan sambal-sambalan. Nah, sama hari ini saya juga mau bikin sambal goreng walang sangit. Nah, sebelumnya ini pertama-tama kita harus merebus walang sangitnya dulu. Fungsinya untuk mengurangi aromanya. Agar lebih nikmat, siapkan cabai, bawang putih, bawang merah, dan gula merah. Nah, setelah semua bumbu dan juga walang sangitnya tercampur, sebenarnya kita bisa pakai apa aja kalau membuat sambal goreng. Kayak saya sama ibu ini nambahin pete kesukaan saya. Nah, habis ini mau langsung diangkat, jangan sampai gosong karena nanti nggak enak. Sebenarnya kalau dari rasa walang sangitnya ini sendiri, pertama kali digigit, dia itu mengeluarkan rasa manis, tapi lama-kelamaan walang sangitnya tuh jadi anget. Jadi anget terus dicampur sama sambal, dicampur sama pete, sebenarnya enak. Tapi enak. Di sini katanya ini berkhasiat untuk daya tahan tubuh dan juga kalau habis makan ini kita lagi kedinginan itu bisa menghangatkan tubuh juga karena kan rasanya tadi ada agak-agak sedikit hangat ya di mulut. Mungkin di perutnya nanti juga akan begitu ya, hangat. Kalau menurut saya ini adalah makanan alternatif untuk masa depan karena selain mudah dicari, padi ada di mana-mana, bisa kita tangkap setiap hari dan juga bisa kita konsumsi tentunya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Berjatuhan. Kasih api. Indonesia diberkahi flora dan fauna yang sungguh berlimpah. Kali ini akan dilakukan pencarian fauna mungil di Tanah Maroso, Sulawesi Tengah. Di Desa Kamba, Kabupaten Poso kalau lagi masak nih pasti nggak lepas dari rasa asam. Tapi uniknya di sini bahan yang digunakan untuk menggantikan asam itu diambil dari serangga. Dan ini alat yang kita bawa sudah panjang banget. Nah, penasaran kan apa sih yang mau kita cari? Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Sarang dari serangga yang sedang kita cari berada di ketinggian lebih dari 5 meter. Biasanya insekta mungil itu
membuat sarang dari daun-daun tempat mereka tinggal. Sebelum kita membawa alatnya ke atas sarang sana, kita siapkan api terlebih dahulu supaya nanti ketika ember yang berisi serangga itu kita bawa ke bawah, nah api ini akan disodorin supaya serangga ini tidak kabur. Berjatuhan! Ini harus sangat hati-hati nih, karena sifat dari serangga yang kita tangkap ini mereka teritorial, jadi sangat menjaga tempat tinggal mereka, sehingga temperamen mereka juga agresif. Jangan sampai kita digigit. Semua yang terlibat harus menjaga jarak aman agar tidak diserang serangga tersebut. Ini nama jenisnya adalah semut rangrang, kalau di sini biasa disebut lamoti. Nah, ia merupakan semut yang hidup secara kolonial, jadi bergerombol seperti ini. Semut termasuk serangga sosial. Setiap sarangnya bisa terdapat ribuan semut per koloninya. Anggota koloni semut terbagi menjadi semut pekerja, semut pejantan, dan ratu semut. Nah, ini nih resikonya kalau misalnya kita mau ambil semut rangrang tuh. Tuh, apa Pak? Maaf Pak, ada di sini juga. Saya sentil. Tuh, resikonya itu mereka jalan-jalan ke baju kita, tiba-tiba tadi ada di. Nah, ini tiba-tiba ada di celana, nggak kelihatan. Tahu-tahu udah digigit aja. Semut memiliki mandibula atau rahang yang cukup kuat. Jadi jika menggigit akan terasa cukup menyakitkan. Lamoti yang kita dapatkan sepertinya sudah cukup banyak. Nah, habis ini mau langsung saja kita olah menjadi bahan asam yang khas. Tetap ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Ayo Pak. Sekarang kita akan membuat makanan khas Poso, namanya adalah dui. Tapi sebelumnya kita buat dulu game, yaitu asam berbahan dasar semut rangrang yang sudah kita dapatkan tadi. Ini sekarang kita lagi pisahkan terlebih dahulu untuk dimasukkan ke bambu. Dibutuhkan proses yang cukup panjang hingga menjadi makanan khas Poso yang enak. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat semut rangrang ini bisa diambil asamnya? Nah, sebenarnya kan badannya terbagi jadi 3 bagian, yaitu kepala, mesosoma atau bagian dada, dan bagian metasoma atau perut. Nah, bagian perutnya ini nih yang mengandung asamnya. Oh, bisa dimakan mentah-mentah langsung, Bu. Saya juga mau cobain. Coba ya ini. Ketagihan nanti bakal. Oh iya, bener ya Bu, ketagihan Iya. nih. Cobain. Nanti sisanya minta makan di bawa di Jakarta nanti sisanya toh. Iya, bener. Ada rasa asamnya. Sudah matang? Sudah. Oh, sudah mulai terlihat asap, tandanya udah siap diangkat. Panas. Habis. Baunya lumayan mencolok. Bau asam tapi segar. Ini sekarang kita sudah siap masukkan ke dalam tumpukan. Oh ya, pakai sendok. Nanti berantakan. Semuanya langsung ya, Bu? Nah, sekarang setelah itu kita akan masukkan resep dari dui ini, yaitu ikan katombo. Ikan katombo ini dicampur agar menambah cita rasa pada makanan duinya. Ternyata belum ketumbuk sampai paling bawah tuh ketika dikeluarkan masih menumpuk ke semut rangrangnya. Tidak semudah yang dibayangkan. Harus menumbuknya lebih kuat lagi agar hasilnya lebih merata. Ini sudah lebih merata nih gamenya. Teksturnya kalau lebih seperti ini, seperti adonan abon. Sekarang saya jadi penasaran kalau ini dicicipin seperti apa ya rasanya. Seperti ikan asam. Sudah semua,
Nah, sudah dicampurkan dengan santan, sekarang tinggal kita rebus. Ternyata enak ya. Ini asamnya benar-benar terasa. Kalau menurut saya sih seperti lemon. Ini sih nggak berasa seperti makan serangga ya, tapi kayak dicampur dengan lemon. Tapi bentuknya banyak semutnya gitu. Enak nih. Sudah sejak lama masyarakat di sini menggunakan semut sebagai bahan asam alami. Tradisi ini masih terus mereka pertahankan hingga saat ini. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang.